Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia dari kelas D4 BI 8A. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dosen penguji sekalian. Di sini saya akan mempresentasikan progres tugas akhir saya yang berjudul Penilaian Risiko Keselamatan Kasus Pemakaian genset di luar kamar mesin pada kapal kecil dengan metode HERA RC. Tugas akhir saya ini dibimbing oleh dua dosen pembimbing. Yang pertama yaitu Bapak Hendro Agus Widodo, SSTMT, dan yang kedua yaitu Bapak Muhammad Rizky Fitra. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk melakukan presentasi ini. Selanjutnya kita akan mulai pada slide selanjutnya, yaitu di sini saya akan membahas latar belakang saya, yaitu untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, maka diperlukan pengembangan pada industri perkapalan. Hal ini termaksud dalam 5 pilar untuk mewujudkan poros maritim dunia. Yang kedua yaitu pemasangan genset sebagai permesinan bantu yang tidak tepat dapat menimbulkan potensi bahaya. Yang ketiga yaitu adanya kasus kebakaran yang disebabkan karena peletakan genset di luar kamar mesin. Selanjutnya untuk rumusan masalah dalam penyusunan tugas akhir ini yaitu risiko apa saja yang dihadapi ketika genset dipasang di luar kamar mesin. Yang kedua, bagaimana cara penyusunan analisa risiko dengan metode HERA RC dan fuzzy logic untuk pemakaian genset di luar kamar mesin. Yang selanjutnya yaitu bagaimana menentukan upaya pengendalian risiko yang timbul akibat pemakaian genset di luar kamar mesin. Lanjut kepada tujuan penelitian yang diambil berdasarkan dari rumusan masalah tadi. Yang pertama yaitu mengetahui risiko yang dihadapi ketika memasang genset di luar kamar mesin. Yang kedua, mampu menyusun analisa risiko dengan metode HERA RC dan fuzzy logic untuk pemakaian genset di luar kamar mesin. Yang ketiga, mengetahui upaya yang tepat untuk pengendalian risiko yang timbul akibat pemasangan genset di luar kamar mesin beserta cost-benefit analisisnya. Untuk batasan masalah yang digunakan pada tugas akhir saya ini yaitu penulisan ini hanya berfokus pada penggunaan genset di luar kamar mesin pada kapal feri non-konvensi. Yang kedua, tidak ada perancangan distribusi listrik kapal. Yang ketiga, penilaian risiko ini bukan didasarkan pada hasil eksperimen real di lapangan. Langsung saja masuk ke progres yang sudah saya kerjakan, dan di sini kapal yang saya gunakan sebagai referensi yaitu kapal motor New Glory yang pernah mengalami kebakaran yang diakibatkan adanya kebocoran selang tangki FO menuju ke genset nomor 3 ini. Sebelumnya saya jelaskan dulu untuk peletakan genset tambahan yang ada di kapal New Glory ini, yaitu genset tambahan pertama yaitu berada di sebelah kanan geladak skoci yang bersebelahan dengan tangki harian atau FO tank ini. Lalu kemudian genset 2 juga berada di sebelah kanan sisi kanan kapal. Yang ketiga ada di sisi buritan kapal. Api diketahui muncul pertama kali di sekitar genset tambahan nomor 3 ini, yang diketahui berdasarkan adanya ceceran bahan bakar di sekitar genset nomor 3 dan sumber api yang berasal dari genset nomor 3 ini. Untuk sekedar informasi bahwa di sini saya mendapatkan data ini dari laporan KNKT, Komisi Nasional Keselamatan Transportasi,
bagian pelayaran. Jadi di sini gensetnya tidak diketahui merek dan spesifikasinya, namun untuk genset nomor 2 dan nomor 3 memiliki kapasitas output 350 kW, dan genset 1 tidak diketahui pastinya, namun yang bisa dipastikan adalah kapasitasnya lebih kecil. Selanjutnya, diskon untuk penggunaan tekanan besar. Jadi seharusnya yang kedua, hazard yang bisa terjadi yaitu terpeleset. Terpeleset di sini ketika kru sedang berada di sekitar tempat genset ataupun di sekitar tempat tangki bahan bakar, dapat terpeleset karena dikhawatirkan ada tumpahan bahan bakar. Yang ketiga yaitu tersandung kabel. Tersandung kabel dikarenakan instalasi kabel yang tertata tidak rapi, yaitu tergeletak di atas dek begitu saja tanpa adanya penataan atau memiliki tempat khusus. Yang keempat, bisa terjadi tersengat listrik kepada para kru ataupun para penumpang. Tersengat listrik di sini disebabkan adanya korsleting. Korsleting penyebabnya dapat dilihat di bagian sini. Untuk risiko selanjutnya yang dapat mungkin terjadi yaitu berkurangnya kekedapan di ruang kapal, karena dikhawatirkan proses penambahan kabelnya ini tidak standar, jadi asal melubangi aja di bagian deknya. Kemudian untuk selanjutnya di bagian risk assessment-nya. Risk assessment-nya di sini saya menggunakan rule dari BKI. Awalnya saya menggunakan standar ASNZ itu yang tahun 99. Kemudian disarankan untuk mengganti dari rule BKI yang diberikan, yaitu yang pertama Guidance for Risk Evaluation for the Classification of Marine Related Facilities tahun 2012 volume A. Yang kedua, yang menyertai dari guidance tahun 2012 ini ada Reference Notes on Risk Assessment for the Marine and Offshore Oil and Gas Industries. Yang selanjutnya yang digunakan tentu saja Rules for Electrical Installation tahun 2022 volume 4. Yang digunakan untuk referensi elektrikalnya ini yang terbaru. Untuk guidance-nya ini masih menggunakan tahun 2012 karena masih belum ada pembaruan sampai sekarang. Yang selanjutnya di sini kita bahas skala penilaian yang saya ambil dari rule-rule BKI. Yang pertama di sini terlihat ada tabel konsekuensi kriteria, yang kedua ada tabel likelihood atau frekuensi kriteria, yang ketiga ada tabel risk matrix. Risk matrix di sini yaitu hasil persilangan dari konsekuensi dan likelihood. Yang pertama kita bahas yaitu kategori konsekuensi. Jadi risiko ini dapat menyebabkan apa saja. Yang pertama, kategori pertama yaitu negligible. Jika diartikan adalah keadaan ini hanya menyebabkan ketidaknyamanan penumpang dan kerusakan ringan. Yang masuk kategori kedua yaitu ada marginal. Maksudnya di sini dari marginal adalah cedera laut yang dapat diobati dengan pertolongan pertama. Selanjutnya mengalami kerusakan signifikan, namun tidak mempengaruhi kelaikan laut. Yang selanjutnya yang ada di kategori ketiga yaitu critical. Di sini critical didefinisikan korban laut dilaporkan. Korban laut di sini yang dimaksud dari korban laut di sini yaitu korban laut yang sesuai dengan kode investigasi korban dari IMO. Di sini terlihat ada kode 46
CFR 405-1. Ini adalah kode-kode yang ada di IMO untuk investigasi korban. Yang selanjutnya di kategori 4 ada kategori katastrofik. Di sini didefinisikan risiko ini dapat menyebabkan kematian, kehilangan kapal, insiden laut yang serius, dan korban laut yang sangat serius berdasarkan pada kode investigasi IMO. Untuk tabel selanjutnya yaitu tabel likelihood atau frekuensi kriteria. Di sini dimaksudkan seberapa sering risiko tersebut terjadi. Yang pertama yaitu ada low kategori. Low kategori di sini maksudnya adalah skenario kecelakaan ini dianggap sangat tidak mungkin terjadi. Jadi ketika ada risiko yang tidak mungkin terjadi itu memiliki frekuensi low di dalam menurut rule PKI. Yang kedua ada kategori likelihood low to medium, yaitu didefinisikan dengan skenario kecelakaan ini dianggap tidak mungkin, namun itu bisa terjadi. Ketika itu terjadi, akan sedikit mengejutkan karena harusnya itu bisa tidak terjadi, namun itu ternyata bisa terjadi, makanya dikategorikan sebagai low to medium. Untuk selanjutnya yaitu kategori medium to high. Di sini didefinisikan sebagai skenario kecelakaannya ini mungkin terjadi. Ketika kecelakaan ini terjadi tidak akan terlalu mengejutkan. Jadi sebenarnya memang risiko ini tuh bisa saja terjadi. Jadi tidak terlalu mengejutkan jika hal itu harus terjadi. Untuk kategori selanjutnya yaitu ada kategori likelihood high. High di sini yaitu skenario kecelakaan yang telah kecelakaan ini pernah terjadi di masa lalu atau diperkirakan juga dapat terjadi lagi di masa depan sehingga dimasukkan dalam kategori high. Nah, untuk selanjutnya di sini ada kategori risk matrix-nya. Risk matrix seperti yang saya jelaskan di awal tadi bahwa risk matrix ini adalah persilangan dari likelihood dan consequence. Saya ambil contoh yaitu ketika frekuensinya terjadi di kategori low dan konsekuensinya di kategori 1 atau negligible, maka risk matrix-nya yaitu diberi kode A. A di sini dimaksud A di sini adalah kependekan dari acceptable. Jadi risiko ini masih dapat diterima. Kemudian saya ambil contoh untuk kategori yang M atau marginal. Di sini ketika konsekuensinya masuk dalam kategori katastrofik, namun frekuensinya low, maka akan dilabeli dengan M atau marginal, dapat dikesampingkan. Kemudian ada kode U di sini. Kode U di sini ketika konsekuensinya dimasukkan dalam kategori katastrofik dan frekuensi atau likelihood-nya masuk ke dalam kategori high, maka akan diberikan kode U atau unacceptable, tidak dapat diterima. Jadi risiko ini sangat tinggi dan menyebabkan kerugian yang sangat besar. Untuk risk control-nya sendiri yaitu digunakan cost benefit analysis. Di sini nanti sesuai dengan yang disarankan
sesuai dengan diskusi yang telah dilakukan dengan pembimbing saya, untuk cost benefit analysis nanti bisa digunakan opsi untuk simulasi variasi peletakan genset di luar kamar mesin. Semisal bagaimana jika peletakan genset ini diletakkan di geladak kendaraan atau di top deck, apakah risikonya akan bisa berkurang atau bagaimana. Jadi nanti akan dicarikan solusi terbaik di mana penempatan yang paling aman untuk mengurangi risiko yang timbul. Hal ini dikarenakan kurangnya data aktual tentang penempatan genset di luar kamar mesin. Kemudian yang akan saya lakukan ke depannya, saya sadar karena progres saya belum terlalu terlihat, maka saya harus mengejar ketertinggalan saya dengan rencana kerja ini. Yang pertama, saya akan melakukan wawancara terkait existing risks. Jadi saya akan menambahkan beberapa risiko yang mungkin terjadi berdasarkan wawancara dengan expert. Yang kedua yaitu saya akan membuat formulir RC setelah melakukan wawancara ini. Jadi saya mengetahui apa saja risiko yang dapat terjadi dan juga bagaimana kemungkinan terjadinya dan frekuensi terjadinya, apakah low, high, atau medium. Kemudian selanjutnya yaitu membuat rekomendasi dengan cost benefit analysis yang seperti yang saya jelaskan tadi, dengan simulasi peletakan di macam-macam geladak di luar kamar mesin, apakah itu dapat mempengaruhi nilai resiko dan juga nilai biaya manfaatnya. Kemudian setelah mendapatkan data-data itu, saya akan mengolah data menggunakan logika fuzzy dan pastinya saya akan menyelesaikan buku tugas akhir saya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan saya memerlukan saran dari Bapak Ibu dosen pembimbing dan dosen penguji. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.